Jangan pakai ha, jangan gitu ya, jangan pakai dada. Wasyamsi wa duhaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Jangan pakai ha, jangan gitu ya, jangan pakai dada. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Ghain ngalir ya, yau ngalir tebal. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Berikan porsi gunnah. Wa nafsin sengau. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Ingat, fa jangan dicampur pakai sin langsung. Jangan wa nafs, tapi wa nafsin. Wa nafsin. Jadi fa biar ngalir dulu fa-nya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mantul o langsung taqwa, langsung waw. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Lebih bulat lagi kho-nya, kho tebal ya. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Jelaskan ta, jangan dilebur ke sa. Kazzabat Samudu bitawwaha. Kazzabat Samudu bitawwaha. Idzim ba'asa ashqaha. Idzim ba'asa ashqaha. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول
Ya, hati-hati dengan sin. Rasu. Ini bukan rasu, jangan son. Bagaimana caranya? Tarik sedikit rasu, rasu. Jadi ketika mengucapkan sin, tarik sedikit rasu, rasu. Jangan sampai rasu, rasu. Nanti sinnya berubah menjadi sad. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Hati-hati jangan naqatallah. Naqatallah ta ya, naqah. Naqatallah ta ya. Naqah itu artinya unta betina. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Hati-hati, mim ketemu ba sama halnya dengan nun ketemu dengan ba. Sama-sama ditahan dengan porsi yang sama. Ya, hati-hati dengan rabbuhum bi. Jangan buru-buru, tapi rabbuhum bidam sama. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. ولا يخاف عقباها hati-hati jangan dipisah uqba tapi uqba uqba ya 1 2 3 wala yakhafu uqbaha. 6 tambahan sedikit materi dari sisi riwayat yang lain di surah Asy-Syams. Hampir di seluruh akhir ayatnya sebelum huruf H itu ada alif layyinah. Nah, bentuknya begini nih. Ini sebelum huruf H. Jadi ada bentuk seperti huruf iya tanpa titik. Ini alif apa? Alif layyinah. Ini alif layyinah gini. Alif bengkok kalau kita bilangnya. Ya, alif bengkok. Dan sudah menjadi bagian daripada Rasul Musmani, jika ada alif bengkok di bagian penghujung ayat atau menjelang akhir ayat, itu bisa dibaca dengan redaksi bacaan yang berbeda dengan kita. Kalau kita membacanya tegas fathah, waduhaha, di riwayat yang lain, itu dibaca dengan imalah sughra, nama lainnya taklil, dan imalah kubra. Jadi imalah ada 2. Ini kita sedikit tambahan ilmu. Imalah ada 2. Imalah sughra itu disebut taklil, nama populernya. Kemudian ada imalah kubra. Kalau imalah sughra cenderung kayak orang Sunda, ece, pakai e. Adapun yang kubra bunyinya e. Bunyinya e. Jadi ini lebih kepada bunyi orang Melayu, bunyi e. Jadi kalau teman-teman ke Maroko, Jazair, itu bunyinya wasyamsi waduhaha. Bunyinya
imalah sugro, taklil. Ya. Ada lagi bacaan imalah kubro. Imalah kubro itu yang wasyamsi waduheha gitu. Waduheha. Itu biasanya kalau teman-teman ke Mesir ada di beberapa masjid bacanya begitu. Kalau di Mesir hampir setiap Ramadan bunyi bacaan Qur'annya satu masjid dengan masjid yang lain beda-beda. Kadang pakai hari pertama riwayat apa, hari berikutnya riwayatnya beda-beda. Ya. Nah itu ciri dari tulisan mushafnya adalah ada alif layyinah. Contoh wadduha kan belakangnya bengkok tuh. Wadduha ditulis setelah huruf H apa? Alif bengkok. Maka itu memungkinkan bacaan imalah. Kalau kita imalah cuma satu. Bismillahi majreha, udah di situ aja. Nggak ada imalah di tempat yang lain. Ya. Kecuali orang mengimalah-imalahkan bacaan gitu. Banyak sekali itu. Ya, artinya dia karena tidak memperhatikan bacaan, bahwasanya nggak ada imalah, dia baca Al-Fatihah pakai imalah. Kalau dia kunutnya pakai imalah. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait gitu. Atau kalau dia baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi padahal nggak ada imalah. Maka ini keliru. Jadi imalah itu di titik-titik tertentu saja, tidak semua diimalahkan. Hati-hati. Kita cuma satu titik imalahnya ada di Bismillahi majreha saja. Adapun di riwayat yang lain penuh imalah. Semisal bacaan siapa? Bacaan Imam Warsh. Ya, itu di seluruhnya tuh. Waduhaha, talaha, jallaha. Ya, kemudian bacaan Imam Al-Kisai, waduheha, taleha, jalleha gitu. Nah, yang enggak ada cuma satu di ayat 13. Lihat di ayat 13 tidak ada bentuk alif bengkok. Ya, bacanya sama wasuqoyaha. Dia nggak dibaca wasuqaya. Lihat tulisannya. Dia beda sendiri. Kalau yang lain sebelum H ada alif bengkok, ada seperti huruf ya tanpa titik. Kalau ayat 13 huruf ya langsung H. Huruf ya langsung H. Termasuk ayat 15 juga nggak ada. Bunyinya uqobaha, tidak uqobaha, nggak ada. Ya. Taib, ini tambahan ilmu buat kita ya. Mudah-mudahan ya kedepannya punya rezeki bisa sampai ya, umroh paketan ya, paketan misalkan ke Maroko, Jazair, atau paketan ke yang lain ya, ke Mesir gitu ya. Supaya kita bisa mendengar bacaan dengan bacaan yang berbeda dari keumuman yang ada di tengah kaum muslimin. Wallahu taala a'lam. Sebenarnya masih banyak ya, cuma itu saja dulu.